Salam sejahtera untuk ayah dan bunda, Abi dan Umi. Hari ini kita ketemu di dalam pembahasan tentang diare dengan Dr. Lasmi dari Rumah Sakit Bunda Alia Depok. Selamat pagi Dr. Lasmi. Selamat pagi dokter. Gimana dok, sehat dok pagi ini dok? Sehat dokter. Alhamdulillah cuaca cerah dok. Pagi ini kita berbincang-bincang, minta waktu dokter beberapa saat untuk membahas tentang diare pada anak. Ya, dengan senang hati dokter. Baik dok ya. Oke. Pada diare pada anak yang kurang minum gitu dok, mungkin bisa disampaikan secara pada bahaya pada anak diare kemudian tidak bisa minum gitu dok, tidak mau minum gitu dok, dan bagaimana implikasinya atau dampaknya dok. Ya, monggo dok. Terima kasih dokter. Ya. Pertama-tama mungkin saya menyapa ayah bunda semua. Selamat pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Suatu kehormatan juga buat saya langsung di-host langsung oleh dokter semua. Terima kasih banyak dokter. Mungkin pertama-tama memang diare itu adalah suatu penyakit yang sangat lumrah dan sering terjadi pada anak-anak ya dokter ya. Yeah. Terutama pada anak-anak yang usianya di bawah 1 tahun. Dan kadang-kadang orang tua itu belum mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi diare sehingga tidak berlanjut kepada dehidrasi dokter. Seperti itu. Jadi sangat wajar sekali pada saat anak sakit itu dia kehilangan nafsu makan, dia kurang minum, itu sangat wajar. Tapi pada diare kita harus sangat waspada dokter. Jadi diare itu pada anak penyebabnya juga bermacam-macam. Ada karena infeksi, mungkin kelainan dari saluran cernanya, atau obat-obatan, atau dia keracunan makanan atau alergi pada sesuatu. Tapi pada anak yang lebih kecil biasanya infeksi menjadi penyebab nomor 1 dokter. Jadi pada diare pada anak ini yang kita harus waspadai adalah kekurangan cairan. Jadi sebenarnya diare itu paling banyak terjadi karena infeksi virus, di mana seharusnya dia akan sembuh dengan sendirinya dokter. Tapi pada saat perjalanan menuju sembuh tersebut, itu kadang terjadi dehidrasi karena terlalu banyak volume cairan yang keluar melalui diare. Itu yang menjadi. Kalau keluarnya banyak, masuknya berkurang, menjadi lebih memperberat diarenya dok. Betul, kondisinya. Betul sekali dokter. Jadi apa yang masuk apa yang keluar harusnya segera kita gantikan dengan cairan yang lain. Jadi pada diare dengan dehidrasi itu yang paling kita takutkan adalah cairan yang keluar itu melebihi daripada cairan yang masuk. Pada saat sakit anak akan sangat lemas, kadang kurang minum. Jadi yang harus ayah bunda perhatikan adalah tanda-tanda dehidrasi awalnya. Dehidrasi sendiri kan terbagi menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan dehidrasi berat ya dokter ya. Yeah. Pada saat awal biasanya anak-anak itu belum menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, tapi pada saat diarenya mulai menunjukkan frekuensi lebih dari 3 kali, kita sudah harus waspada. Jadi anaknya biasanya yang dehidrasi ringan sedang tuh mulai lemas dokter, lemas, terus dia minumnya itu berkurang atau dia terlihat haus seperti itu. Lalu pada anak yang lebih kecil biasanya di bawah 18 bulan ubun-ubunnya itu lebih cekung dokter. Jadi itu harus kita perhatikan, dan juga frekuensi dari buang air kecilnya. Kalau buang air kecilnya sudah berkurang dari dalam waktu 4 sampai 6 jam itu tidak ada buang air kecil, maka seharusnya para moms juga sudah harus waspada terhadap tanda tersebut. Karena saat dehidrasi dibiarkan saja dokter, hal yang terjadi pertama adalah kita bisa katakan secara bahasa medisnya itu adalah shock hypovolemik. Jadi shock hypovolemik ini adalah suatu keadaan di mana cairannya sudah sangat kurang sehingga pembuluh darah tidak bisa menyampaikan cairan tersebut ke jantung untuk dipompa ke seluruh bagian tubuh, sehingga anaknya akan mengalami beberapa kerusakan organ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kejang dokter. Berarti yang pertama yang harus diwaspadai oleh bunda dan umi, jika anak diare 3 kali kemudian anaknya menjadi lemas atau cenderung menjadi haus, itu merupakan tanda awal ya dok, bahwa anak kekurangan cairan ya dok. Betul dokter. Itu tanda awal yang harus kita waspadai bahwa
anak-anak itu aktivitasnya menjadi berkurang dokter. Dia lebih lemas daripada biasanya, lalu dia tidak mau beraktivitas, dan juga dia ada dua keadaan, dia lemas atau dia meminta minum, seperti itu dokter. Kadang-kadang terjadi juga ada dicampur dengan darah, diare pada darah pada bayi, pada anak-anak bayi. Itu biasanya apakah menimbulkan suatu hal yang serius atau kita bisa abaikan saja dok? Jadi ada darah atau ada lendir gitu. Oke dokter, jadi untuk lendir dan darah ya dokter, itu sebenarnya tergantung dari penyebab diarenya dokter. Lendir dan darah itu sebenarnya sangat spesifik untuk diare pada penyebabnya bakteri dokter. Jadi memang bakteri ini melakukan invasif kepada saluran pencernaan kita, sehingga dia menyebabkan luka-luka dan akhirnya dia menyebabkan lendir dan darah itu keluar di kotoran anak. Jadi seperti itu. Jadi apalagi pada anak-anak yang diare dengan disertai demam, terus keadaannya juga lebih lemas dan ada lendir darah, itu adalah keadaan diare yang memerlukan penanganan lebih lanjut mungkin dari dokter. Jadi memerlukan terapi-terapi yang harus atas persetujuan dokter. Namun ada keadaan juga di mana lendir dan darah ini terjadi pada diare yang disebabkan oleh alergi. Jadi pada anak yang kurang dari 2 tahun paling sering itu adalah alergi susu sapi dokter. Iya, jadi alergi susu sapi ini juga menimbulkan kontraksi yang berlebihan dokter pada saluran pencernaan, sehingga ujung-ujungnya juga menjadi luka dan keluar darah. Tapi biasanya pada diare karena alergi ini tidak selalu disertai demam, dan ada riwayat sebelumnya seperti ganti susu seperti itu, atau keluarga mempunyai ayah ibunya punya riwayat atopi atau alergi pada keluarga, seperti itu dokter. Baik dok, pada kasus diare apakah memang perlu kita kasih antibiotik dok? Atau yang penting itu pemberian cairan aman? Oke dokter, ya memang kadang sebenarnya jadi ada salah kaprah ya dokter ya. Sebenarnya pada diare itu tergantung penyebabnya. 70% penyebab diare pada anak itu adalah rotavirus dokter, virus dengan rotavirus. Jadi sebenarnya pada diare karena virus kita itu tidak memerlukan antibiotik, tapi kita harus mencegah terjadinya dehidrasi dengan mengikuti perjalanan penyakitnya. Jadi pemberian yang namanya lintas diare dokter, 5 lintas diare. Yang pertama itu adalah tetap memberikan makanan, meneruskan ASI. Kadang-kadang ada beberapa orang tua dia menghentikan dokter pemberian dari makanan kepada anak-anaknya karena takut memperberat diarinya. Nah yang kedua itu adalah antibiotiknya harus selektif, jadi harus terpatri pada penyebabnya apa. Seperti yang saya sebutkan tadi kan ya dokter ya, jadi kalau ada lendir darah penyebabnya bakteri, baru di saat itu akhirnya diberikan antibiotik. Atau memang menurut dokter dari keseluruhan perjalanan atau gejala pada anaknya itu lebih mengarah kepada bakteri, maka itu harus diberikan suatu antibiotik. Lalu yang ketiga adalah dari 5 lintas diare, cairan pengganti dokter, atau biasa kita kenal oralit dokter. Di situ harusnya yang paling utama pada anak-anak yang diare. Jadi para orang tua harus tahu apa fungsinya oralit, bagaimana cara memberikannya, gitu dokter. Nah, kita juga perlu zinc, pemberian zincnya itu biasanya lebih dari 10 hari dokter untuk memperbaiki sel-sel pada usus, juga pemberian vaksin seperti itu dokter. Kalau untuk bayi gimana dokter Lasmi? Jadi saat bayi itu apakah perlu, kan ada ASI eksklusif, kebetulan bayi mungkin diare pada usia 0 sampai 6 tahun, apakah pemberian oralit diperlukan atau gimana dok? Atau cukup dari ASI aja? Untuk 0 sampai 6 bulan berarti 0 sampai 6 bulan ya dok? Jadi kalau pada bayi emang kan kita masih ASI eksklusif kalau di bawah 6 bulan ya dokter ya. Tapi harus dilihat keadaannya. Bila mana misalnya ASI ibu tidak bisa lagi mengatasi kekurangan cairan dari si anaknya, contohnya misalnya ada tanda-tanda dehidrasi yang terjadi seperti tadi yang kita bicarakan ya dokter ya, terutama buang air kecilnya juga mulai berkurang seperti itu perlu cairan pengganti selain ASI jadinya dokter. Atau memang pada anak-anak di bawah 6 bulan kita memang harus lebih waspada karena diare kadang mengikuti dari infeksi-infeksi yang lain, seperti salah satunya infeksi-infeksi yang dapat menyerang otak gitu dokter. Jadi kita harus lebih
lebih baik segera membawa anak tersebut memang terlalu berat keadaannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, dokter. Jadi pada diare pada anak di bawah 6 bulan, kalau ternyata terlihat dengan pemberian ASI saja anak sudah masih lemas, sebaiknya sesegera mungkin ayah dan bunda atau Umi dan Abi membawa anak ke Betul. rumah sakit ketemu dokter gitu ya, Dok? Betul sekali, dokter. Baik, Dok, terkait dengan flora atau bakteri di normal di usus gitu, Dok, kan sebetulnya pada usus kita dibutuhkan bakteri yang normal yang digunakan untuk pembusukan. Nah, apakah ada peran bakteri ini untuk terjadinya diare atau untuk mencegah diare, Dok? Oke, dokter, mungkin kalau untuk bakteri normal kita membicarakan tentang probiotik gitu ya, dokter ya. Betul sekali. Jadi saat ini memang probiotik dan prebiotik itu menjadi terapi tambahan, dokter, dari diare. Jadi setelah diteliti ternyata saat diare terjadi pengurangan dari flora-flora normal usus, sehingga lebih baik lagi kalau misalnya kita berikan seperti probiotik atau prebiotik dari luar untuk bersaing dengan bakteri-bakteri jahat atau virus-virus jahat yang sedang menginvasi si saluran pencernaan si kecil, sehingga bisa membantu lebih cepat dari penyembuhan si kecil itu sendiri. Tapi memang untuk probiotik dan prebiotik ini banyak sekali manfaatnya, tapi pemberian pada diare menjadi sesuatu yang harus dilakukan saat ini, dokter, dan biasanya dilakukan itu dalam rentang waktu sekitar 5 hari, dokter, dengan tujuan memperbaiki dari sel-sel pencernaan usus juga, dokter. Ada batasan nggak, Dok? Barangkali mungkin umur usia bayi berapa kita mulai masuk pada pemberian prebiotik ini, Dok? Karena pada bayi di bawah 6 bulan, apakah bakterinya sudah mulai berkembang seperti dewasa karena dia masih konsumsi ASI eksklusif, atau masih tidak perlu kita beri intervensi, Dok? Oke, dokter. Jadi memang pemberian probiotik dan prebiotik ini sebenarnya sudah mulai, dokter, dilakukan. Saat ini banyak sekali penelitiannya pada bayi kurang bulan di bawah 1 bulan, dokter. Ternyata pemberian probiotik ini memberikan efek yang cukup bagus dengan dosis yang disesuaikan juga untuk pencegahan penyakit-penyakit infeksi pada bayi-bayi kurang bulan yang dirawat lama di rumah sakit. Sehingga untuk batasan umur sendiri saat ini belum ada, dokter. Memang dosisnya yang disesuaikan, dokter. Dan juga dalam setiap saset probiotik yang dijual di pasaran saat ini dosisnya itu sudah disesuaikan dengan maksimal bakteri normal yang harus ada di dalam usus, dokter. Jadi sampai saat ini sih cukup aman untuk pemberian probiotik untuk anak umur di bawah 6 bulan, dokter. Terima kasih banyak, Dok, tentang apa. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang biasa sering terjadi, Dok. Jadi kan biasanya pada saat anak diare, baik itu bayi maupun anak, sering diberikan obat-obat yang menimbulkan feses, tinja atau apa tuh menjadi lebih kental gitu, Dok. Ini dalam pengobatan saya sekarang pandangannya bagaimana? Apakah memang diare itu perlu diberikan pengentalan daripada tinja yang sering kita misalnya kalau pada dewasa kan di atap gitu, Dok, gitu kan? Atau itu jangan diberikan, baiknya gimana untuk anak-anak, Dok? Karena kalau tadi sudah tersampaikan bahwa sebetulnya penyebabnya adalah virus, dan virus itu akan sembuh dengan sendirinya, biasanya 5 harian. Apakah perlu kita memberikan obat-obat yang menyebabkan pengentalan daripada tinja? Iya, dokter, memang itu juga sering ditanyakan ya, dokter, oleh bunda-bunda, karena mereka ingin cara cepat biar diarenya cepat berhenti, cepat stop gitu kan, dokter.
Tapi ternyata anak-anak itu sangat berbeda dengan dewasa, dokter. Pada dewasa kita harus menghentikan diarenya, tapi pada anak-anak kita biasanya tidak bisa langsung menghentikan diarenya karena saat diare terjadi dan kita mengetahui penyebabnya, dokter, itu terjadi misalnya dia adalah karena infeksi ya, dokter ya. Itu terjadi suatu penumpukan racun ya, dokter ya, infeksi dan lain-lain yang sebenarnya harus dikeluarkan dari tubuh anak gitu. Jadi pada anak-anak jawabannya adalah bukan di stop diarenya, karena sebenarnya diare tersebut adalah fungsi tubuhnya, reaksi dari tubuh ingin mengeluarkan racun-racun tersebut. Jadi seharusnya memang racun itu dibiarkan untuk dikeluarkan, kita cegah dehidrasinya begitu, dokter, dan kita perbaiki sel-sel usus yang rusak karena infeksi tersebut dengan zinc, dengan prebiotik seperti itu. Jadi memang sangat berbeda konsepnya diare pada anak dan diare pada dewasa itu, dokter. Jadi tidak diberikan pada anak untuk obat penghenti diarenya, dokter. Baik. Jadi memang pada konsepnya sebetulnya diare itu malah proses pertahanan tubuh untuk mengeluarkan hal-hal yang membahayakan tubuh di saluran cerna. Cuma yang harus diantisipasi pengeluaran cairan isi saluran cerna ini harus diimbangi dengan penambahan cairan supaya kita tidak kekurangan cairan. Kira-kira begitu ya, Dok? Betul, dokter. Betul sekali. Dan untuk bayi dan anak sebetulnya pemberian obat seperti diapet atau lain itu tidak pada tempatnya karena memang dibiarkan yang diberikan adalah perubahan, mengubah pola daripada bakteri dengan pemberian probiotik ataupun memperbaiki sel-sel saluran cerna dengan pemberian zat yang zinc serta pemberian cairan untuk mengganti cairan yang hilang. Kira-kira gitu ya, Dok? Betul sekali, dokter. Oke. Kalau bisa disimpulkan berarti untuk hal yang harus diperhatikan oleh Bunda dan Umi pada saat anak diare, pertama adalah bagaimana reaksi anak. Apakah anak jadi lemas, tidak bergairah, atau menjadi haus? Karena itu menggambarkan derajat diarenya gitu. Betul, dokter. Betul, Dok. Terus berikutnya kita harus mengimbangin jumlah cairan yang keluar dengan jumlah cairan yang masuk. Nah, pemberian cairan itu untuk bayi yang masih pakai ASI eksklusif bisa diatasi dengan ASI saja atau perlu ditambahkan dengan oralit lain nggak? Untuk anak-anak yang di bawah 6 bulan ya, dokter ya, seperti saya sebutkan tadi, dan memang diarenya lebih dari 3 kali sehari gitu kan, dokter, dengan volume yang lebih banyak, itu memang cara-cara praktisnya adalah Bunda harus coba misalnya memompa ASI-nya, dokter. Misalnya pompa ASI-nya kita dapatkan hanya 50 cc. Itu bisa kita kira-kira, dokter. Misalnya dia minum terus-terusan ASI tapi ternyata keluarnya lebih banyak daripada ASI yang kita pompa, itu sudah harus dipertimbangkan, dokter, pemberian cairan pengganti. Tapi karena anaknya umurnya kecil, cairan penggantinya ini biasanya suka dimuntahkan, dokter, gitu. Jadi lebih baik memang untuk anak-anak yang kecil seperti itu di bawah 6 bulan itu segeralah untuk datang ke rumah sakit untuk diputuskan oleh dokter apakah ini memerlukan cairan pengganti melalui pembuluh darah atau hanya dari oral saja, dokter. Betul. Jadi untuk di bawah 6 bulan kalau mau ternyata ASI-nya tidak cukup mengganti kekurangan cairan, sebaiknya ibu dan Bunda dan Umi ke rumah sakit ketemu dokter karena solusinya adalah ada kemungkinan pemberian cairan melalui saluran pembuluh darah gitu ya, Dok. Betul, dokter. Baik. Terkait dengan diare, Dok, apakah kalau untuk bayi di bawah 6 bulan berarti kan eksklusif, nggak ada makanan. Nah, di atas 6 bulan ada nggak makan makanan tertentu yang memang harus dihindarin pada anak yang mengalami diare, Dok? Oke, dokter, memang untuk anak dengan diare
makanan yang harus mungkin dihindari itu adalah makanan yang dengan serat tinggi sementara dokter. Karena makanan dengan berserat tinggi itu kan sebenarnya dia memperlancar diarenya dokter. Jadi sebaiknya sementara dihindari dulu untuk makanan yang berserat tinggi. Dan juga pada beberapa anak biasanya setelah diare itu terjadi kerusakan pada usus, apalagi diare dengan infeksi yang berat ya dokter, dan dia menjadi intoleransi dengan laktosa dokter, contohnya susu, sehingga dikasih susu malah makin diare gitu dokter. Nah seperti yang pada keadaan seperti ini biasanya kita bukan menyetop susunya, tapi kita ganti dulu susunya dengan yang rendah laktosa biasanya dokter. Jadi setelah nanti diarenya sudah membaik, baru kita ganti lagi dengan susu yang biasanya anaknya konsumsi seperti itu dokter. Tapi untuk anak yang sudah lebih besar dan tidak terlalu banyak konsumsi susu, biasanya sih makanannya yang jangan merangsang dulu, jangan berserat terlalu banyak dulu, jadi yang netral dulu aja dokter, seperti itu dokter. Baik dok, mungkin terakhir barangkali dokter ada bisa ada pesan-pesan khusus untuk Bunda dan Umi dalam menghadapi anak tersayang mengalami diare, baik pada usia di bawah 6 bulan maupun di atas 6 bulan. Monggo dok. Iya, oke. Bunda, pertama kalau anak dengan diare yang pasti kita tidak boleh panik ya Bunda ya. Jadi memang kadang-kadang sudah keluar dari bawah, belum lagi dia muntah, pasti kan kita panik yang pertama. Jadi saat Bunda sudah tahu cara-cara untuk mengatasi diare, tanda-tanda dehidrasi dan lain-lain, Bunda sudah harus melakukan persiapan seperti pembelian cairan pengganti seperti itu. Lalu pertama, coba dulu untuk memberikan cairan pengganti dari diare tersebut di rumah. Itu sangat gampang dicari di beberapa apotek dokter seperti Oralis dan lain-lain. Itu pemberiannya melalui sendok biasanya dokter, memang bila anaknya tidak bisa minum seperti itu. Jadi kita coba dulu dikasih pelan-pelan satu sendok sampai setiap diare itu kurang lebih dia harus menggantikan si cairan pengganti orang itu 10 cc per kilogram berat badan dia. Misalnya berat badannya 10 kilo, jadi 100 cc harus masuk tuh dokter ke dalam tubuhnya si anak. Nah apabila cairan tersebut dimuntahkan lagi dan itu menjadi tidak masuk dan Bunda yakin bahwa itu sangat kurang, itu harus segera kita memberi alternatif bahwa itu sudah tidak bisa melalui oral dokter, jadi harus dibawa ke rumah sakit seperti itu. Tapi kalau misalnya emang bisa dilakukan di rumah dan minum cairannya masuk seperti itu, masih aman untuk dirawat di rumah dengan tetap memantau tanda dehidrasinya, karena pada diare yang disebabkan oleh virus dia akan membaik dengan sendirinya seperti itu. Jadi jangan panik, lakukan 5 lintas diare yang tadi telah disebutkan dan segera cari pertolongan dokter bila memang ternyata cairannya kurang daripada yang telah dikeluarkan melalui diare. Mungkin seperti itu ya dokter ya. Ini maaf dok, lagi flu gitu dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir dok, kalau ternyata Umi dan Bunda ingin ketemu dokter, dokter praktek di Bunda Alia jam setiap hari atau hari apa aja dok? Iya Bunda, jadi untuk berkonsultasi dengan saya dapat bertemu dengan saya di Rumah Sakit Bunda Alia setiap Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam dokter. Baik, jadi untuk Bunda dan Umi jika ingin melanjutkan konsultasi kepada Dr. Lasmi bisa Senin sampai Kamis dokter. Kamis jam 7 sampai jam 9 malam. Betul dokter. Selamat siang kepada Umi dan Bunda. Salam sehat untuk putra putrinya dan terima kasih telah mengikuti diskusi tentang diare pada anak. Selamat siang, terima kasih Dr. Lasmi atas waktunya. Terima kasih dokter.